Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhyil Islam wal iman wal ihsan bi ulumil ulama wa yuhyi ummatan binahdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat zahir ke nikmat batiniyah, dengan mengucapkan kalimat syukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu terbagi kepada dua. Yang tampak disebut dengan zahir, dan yang tidak tampak itu disebut dengan batin. Mata, tangan, kaki, darah, daging dan tulang, itu adalah bagian yang zahir. Semua bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, dirasa dan diraba. Tetapi ada yang batin, ia disebut dengan ruh. Ketika roh ditiupkan ke dalam jasad, maka ia disebut dengan hidup. Dan ketika roh dikeluarkan dari dalam jasad, maka ia disebut dengan mati. Lalu mengapa kehidupan di dunia ini dikatakan hidup, dan setelah ini dikatakan mati? Karena disinilah ia akan hidup untuk beramal. Ketika seseorang lahir dalam keadaan hidup, ia bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia yang hidup ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang tampan rugi, yang tidak tampan rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Semua kita setiap hari beramal soleh. Melangkahkan kaki ke masjid adalah amal soleh. Berwudu adalah amal soleh. Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid adalah amal soleh. Berangkat ke kantor untuk bekerja adalah amal soleh. Masuk ke kelas untuk mengajarkan murid-murid, itu semua adalah bentuk dari amal soleh. Tapi sayangnya banyak orang yang salah dan keliru. Ia anggap ia hanya cukup beramal soleh dengan ibadah salat. Ia hanya cukup beramal soleh dengan bangun malam tahajud. Ia hanya cukup beramal soleh dengan membaca surah Yasin, surah Al-Kahfi. Ia hanya cukup beramal soleh dengan berzakat, berinfak, bersedekah. Padahal sesungguhnya itu adalah amal orang awam, amal orang-orang kebanyakan. Setiap profesi kita dituntut untuk melakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seorang pedagang, ia sudah melakukan amal soleh ketika ia membuat pelatihan kecil-kecilan untuk anak-anak yang tidak bisa bersekolah, agar mereka bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha muslim di masa mendatang. Ia ajarkan kepada mereka etika bisnis yang islami. Ia berikan motivasi bagaimana cara mengembangkan usaha. Ia juga memberikan modal dan semangat kepada mereka. Akhirnya mereka pun berubah dan tidak lagi menjadi pengemis atau pengamen di jalanan. Itulah amal soleh yang utama. Membaca Al-Quran adalah baik, berzikir adalah baik, tapi itu adalah amal orang kebanyakan. Sesungguhnya ada amal-amal khusus lain itu. Contoh seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang penguasa tidak merasa cukup sudah beramal soleh dengan hanya sholat 5 waktu. Seorang penguasa atau pemimpin tidak hanya cukup beramal soleh dengan hanya membaca Al-Quran. Lalu apa amal seorang penguasa? Ketika ia sanggup menegakkan keadilan, sanggup memberantas korupsi, sanggup memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, maka saat itu ia sedang beramal soleh. Ia masuk surga dengan kekuasaannya. Kenapa? Karena pada amal tersebut terdapat suatu amalan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Baik itu seorang ustadz, ulama, kiai, dan lain-lainnya, yaitu dengan tanda tangannya yang masih dihormati oleh orang lain. Sebagai perangkat negara, sebagai polisi, ketika ia mampu
menangkap perampok yang merusak ketertiban umum, sanggup menangkap orang-orang yang mengedarkan narkoba, sanggup menyelamatkan anak bangsa dari perbuatan yang haram, maka itulah amal soleh yang akan ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kau sangka kau sudah cukup beramal soleh dengan hanya salat sunnah duha, salat sunnah witir, salat sunnah tahajud, dan lain-lainnya. Amal-amal ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Apa gunanya Allah titipkan kekuasaan itu kepada dirimu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau kaya, beramallah dengan hartamu. Jika engkau cerdas, otakmu brilian, jenius, beramallah dengan ide-ide cemerlang yang engkau miliki. Andai engkau tak punya harta, tetapi kau punya secercah kasih sayang di dalam hatimu, bantulah orang yang susah dengan tenagamu. Selamatkanlah hamba Allah. Fi kulli kabidin ratbatin ajar. Di dalam setiap hati yang basah ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kasih sayang pun kau tak punya, paling tidak kau punya rasa marah karena tidak suka terhadap kemungkaran dan kezaliman. Marah bukan kepada orangnya, benci bukan kepada etnisnya, geram bukan kepada sukunya, tapi benci dan marah karena tidak suka melihat suatu kemungkaran atau kezaliman. Aku marah melihatnya. Kenapa? Karena dia telah melecehkan anakku, melecehkan istriku, melecehkan keluargaku, melecehkan sukuku. Kalau anakmu dilecehkan orang kau marah, kalau istrimu dilecehkan orang kau mengamuk. Mengapa? Ketika agamamu dilecehkan orang engkau diam. Di mana marahmu? Di mana cemburumu? Di mana ghirahmu? Kalau sudah tak ada lagi rasa di dalam hatimu, maka sesungguhnya engkau sudah mati rasa. Kalau lumpuh mengenai kaki, mata masih bisa terbuka. Kalau lumpuh mengenai tangan, mata masih bisa melihat. Akan tetapi kalau hati yang lumpuh, maka akan gelap. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah telah mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata tak lagi dapat melihat. Bila tak ada lagi rasa marahmu ketika Al-Quranmu dihina, bila tak ada lagi rasa cemburumu tatkala kitab sucimu dilecehkan, maka tak layak kau memakai jubah, tak pantas kau memakai kemeja. Yang layak kau pakai hanyalah pakaian kafan kematian, karena sesungguhnya kau sudah mati sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya hanya inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan hari ini bermanfaat bagi hadirin sekalian. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat orang yang mengatakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.